Laporan panitia penyelenggara serta pengumuman hasil kelulusan peserta Latsar dan peringkatnya yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Yang kami hormati Bapak Arifin SHMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Penyelenggara pada acara penutupan pelatihan dasar CPNS Angkatan 56 sampai dengan 63 tahun 2021 lingkup Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara pada pola kontribusi pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, tanggal 29 Desember tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Lalu Hamdi MSI. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara atau Guru Bangsa, Bapak Ketua APWI Bali Nusra, Bapak Dr. Haji Lalu Sajim SHMH, dan yang saya hormati pula Ketua APWI NTB Pak Insinyur Haji Mahful, para narasumber yang berkesempatan bergabung. Oh ya, Koordinator Widya Iswara BPSDM, mohon maaf saya lupa. Dan yang saya hormati pula para pengamat yang luar biasa, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam acara penutupan pelatihan dasar CPNS Angkatan 56 sampai dengan Angkatan 63 tahun 2021 pola kontribusi Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara yang diselenggarakan oleh BPSDMD NTB selaku lembaga terakreditasi di daerah. Bapak Ibu, sebelum acara ini ditutup secara resmi oleh Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang nomor 3, Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 4, Keputusan Kepala LAN Nomor 93-K-1-2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. 5, Keputusan Kepala LAN Nomor 94-K-1-2021 tentang kurikulum penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang terakhir nomor 6, Keputusan Gubernur Nomor 890 Tahun 2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 lingkup pemerintah Provinsi NTB Angkatan 56 sampai dengan Angkatan 63 tahun anggaran 2021. B, tujuan dari penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini adalah yang pertama untuk membentuk sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.
Dua, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, kualitas, efisiensi, disiplin, dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan instansi. Nomor tiga, memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Yang nomor empat, yaitu menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Nah, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi dan mampu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan serta memobilisasi stakeholder dalam mendukung rancangan aktualisasi untuk meningkatkan kinerja kepemerintahan di instansinya. Berikut penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS angkatan 56 sampai dengan angkatan 63 pola kontribusi lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara ini yang dilaksanakan oleh BPSDM NTB tahun 2021 secara umum alhamdulillah berjalan lancar, aman, sesuai dengan tujuan bersama. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh atau secara distance learning dengan aplikasi Zoom, yaitu yang diawali dengan kegiatan MOC ya. MOC itu adalah pembelajaran dengan secara mandiri, yaitu masih open online course atau disingkat MOC selama 16 hari atau setara dengan 48 JP. Yang berikut dalam pelaksanaannya dengan metode daring tentu bukan tidak ada kendala sama sekali ya. Seperti gangguan jaringan itu yang sering kita alami, kemudian perangkat juga, ketersediaan SDM juga, karena yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh ini harus SDM yang benar-benar memahami teknologi informasi atau IT, terutama para pengamat di kelas atau yang disebut dengan co-host, dan pengajar itu sendiri harus benar-benar menguasai ya. Oleh karena itu, terima kasih kepada para penyelenggara, Bapak Ibu semua, dan terutama teman-teman IT BPSDM yang sangat luar biasa membantu untuk suksesnya kegiatan pelatihan dasar ini. Selanjutnya memasuki masa off kampus atau pembelajaran tatap muka, habituasi, masa aktualisasi di instansi asal peserta selama 30 hari kemarin. Para peserta tetap aktif konsultasi dengan masing-masing pembimbing atau coach dan juga panitia dalam rangka pembuatan laporan akhir aktualisasi dimaksud. Alhamdulillah kemarin sudah diseminarkan. Kemudian pada kampus kedua selama 5 hari 5 hari kerja dari tanggal 23 Desember sampai dengan hari ini tanggal 29 Desember dalam rangka penyelesaian rangkaian tugas akhir antara lain pertama kemarin sudah melakukan pembimbingan, pelaksanaan seminar aktualisasi dan review kebijakan penyelenggaraan latsar yang dilaksanakan tadi pagi. Pak Kaban yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, pelatihan dasar CPNS ini diikuti oleh 326 orang peserta yang berasal dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 101 orang dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 225 orang yang terdiri dari tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Yang paling banyak di sini adalah tenaga pendidik ya atau guru. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama panitia penyelenggara sangat senang dan bangga bisa mengawal dengan tuntas kegiatan latsar ini sampai selesai dalam kondisi darurat di era pandemi COVID-19 kemarin. Nah, selain itu juga saya bangga dengan para peserta yang tetap selalu semangat untuk mengikuti kegiatan dengan tekun dan dengan hasil nilai evaluasi akhir yang dicapai oleh peserta latsar ini
yang terdiri dari nilai emosi, evaluasi akademik, nilai rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi, nilai sikap dan perilaku, serta nilai penguatan kompetensi teknis bidang atau PKTBT. Semuanya alhamdulillah saya nyatakan lulus semua ya. Dengan kualifikasi hanya beberapa orang saja yang mendapatkan nilai tidak ada yang mendapatkan nilai cukup memuaskan. Alhamdulillah semuanya memuaskan dan sangat memuaskan. Ini yang luar biasa bagi para peserta. Rasa perlu diberikan aplaus ini. Hasil ini Bapak Ibu diperoleh melalui sistem aplikasi Kolab Jarlan secara otomatis. Setelah semua nilai tersebut di-input, di-upload ya oleh masing-masing ya, seperti nilai evaluasi akademik itu didapat dari Widya Iswara yang mengampu khususnya agenda 3 ya. Kemudian nilai rancangan aktualisasi itu dari para penguji dan coach ya. Dan begitu juga nilai evaluasi akhir atau aktualisasi, dan sikap perilaku ini dari para pengamat ya, para pengamat serta PKTBT dari para mentor. Jadi semuanya sudah direkap semua nilai ini sehingga mendapatkan nilai akhir tadi. Mungkin demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu mohon izin saya membacakan hasil akhir dari nilai para peserta. Yang pertama saya ingin mengumumkan nilai akhir yang didapatkan per angkatan ya, per angkatan. Jadi yang pertama saya bacakan angkatan 56. Angkatan 56, tolong didengarkan baik-baik ya Bapak dan Ibu ya. Untuk angkatan 56 ya, peringkat pertama jatuh pada atas nama Randy Sahrial SE ya. Ini ada di kelompok 3. Kelompok 3 dengan nilai akhir 92,64. Tingkat kedua, baik Rizky Noviani ST dengan nilai akhir 92,43. Sedangkan peringkat ketiga adalah Faujal Iswandi ST dengan nilai 91,87. Itu untuk angkatan 56. Angkatan 57 peringkat pertama dengan nilai 93,72 ada di kelompok 3 juga, yaitu atas nama Siti Rimayanti SPD. Siti Rimayanti SPD. Sedangkan ranking kedua atas nama Mulyadi SPD dengan nilai 91,71. Yang peringkat ketiga adalah Lalu Wahyudi Wirabakti SPD dengan nilai 91,4, kelompok 1. Selanjutnya untuk angkatan 58. Peringkat pertama atas nama Sulaiman MS SPD dengan total nilai 91,18 dari kelompok 3. Kemudian peringkat kedua Joni Pranata SPD. Wah, ini pembalap ini ya. Dengan nilai total 90,76. Kemudian peringkat ketiga atas nama Mahainuddin SPD dari angkatan kelompok 3 dengan nilai total 90,58. Kemudian angkatan 59 ya. Peringkat pertama jatuh pada atas nama Rosaria Sulistina SPD dengan nilai total 90,24. Yang peringkat kedua Muhammad Wahyudi SPD nilai total 89,69.
Kemudian peringkat ketiga atas nama Juriatun Soleha SPD dengan nilai total 89,01, kelompok 3 semua ini. Lanjut angkatan 60, peringkat pertama atas nama Sofil Widat SPD, susah namanya ini, Sofil Widat SPD dengan nilai total 93,27 dari kelompok 3. Yang peringkat kedua atas nama Ngakan Made Agus Fridiantara SPD, kelompok 3 juga dengan nilai total 92,19. Sedangkan peringkat 3 atas nama Maslia Jurina SPD dengan nilai total 91,94 dari kelompok 1. Kemudian angkatan 61, peringkat pertama atas nama Muhammad B. Kusuma Suprabowo SE, Pak Prabowo ini, kelompok 3 dengan nilai total 91,31. Kemudian urutan kedua atas nama Anatri Nur Septiana ST dengan nilai total 91,14. Sedangkan peringkat ketiga atas nama Marwan Nul Hakam ST dengan nilai total 90,88. Selanjutnya angkatan 62, peringkat pertama atas nama Muhammad Fahmi Azizi AMD Kep dengan nilai total 92,01 dari kelompok 3. Kemudian atas nama Nur Laila AMD Kep dengan nilai total 91,39, kelompok 3. Kemudian peringkat ketiga Aulia Marga Rahayu AMD Kep dengan nilai total 91,19, kelompok 3. Terakhir angkatan 63 atas peringkat pertama atas nama Wahyu Hidayat SM dengan nilai total 91,65, kelompok 3. Peringkat kedua Hendra Dwi Putra ST, kelompok 3 dengan nilai total 91,25. Dan yang peringkat ketiga atas nama Lalu Ahmad Sufendi Eskop dengan nilai total 90,57, kelompok 3. Nah, demikian peringkat untuk masing-masing angkatan. Sedangkan untuk 10 besar di seluruh gelombang ini ya, saya bacakan mulai dari urutan pertama ya. Urutan pertama dengan nilai total 93,72 jatuh kepada atas nama Siti Rimayanti SPD. Ya, sangat memuaskan. Ini berada di angkatan 57, kelompok 3. Sebut kabupatennya, Pak. Kemudian peringkat kedua jatuh kepada atas nama Sofil Widada SPD 60 ya, angkatan 60, kelompok 3, nilai 93,27, sangat memuaskan. Kemudian atas nama Randy Sahrial SE, peringkat ketiga dari angkatan 56, kelompok 3 dengan nilai 92,64, sangat memuaskan. Kemudian peringkat keempat Baik Rizky Noviani ST, angkatan 56, kelompok 3 dengan total nilai 92,43, sangat memuaskan. Peringkat kelima Ngakan Made Agus Fridiantara SPD 60 ya, kelompok 3 dengan total nilai 92,19. Yang berikut yang ranking ke-6 Muhammad Fahmi Azizi AMD Kep, kelompok 3, angkatan 62 dengan total nilai 92,01. Yang berikut peringkat ke-7 Maslia Zurina SPD 60, kelompok 1 dengan total nilai 91,94. Yang berikut atas nama Fauzal Iswandi ST. Ini 56 angkatannya, kelompok 3 dengan total nilai 91,87.
Yang berikut urutan 9 atas nama Anggi Kurniasari SE 56. Kemudian kelompoknya kelompok 4, nilai akhirnya 91,71. Kemudian yang terakhir peringkat 10 besar Mulyadi SPD dari angkatan 57 kelompok 1 dengan total nilai 91,71. Ini sama ya nilainya. Nah, demikian peringkat hasil kelulusan para peserta yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, akhirnya kami mohon berkenan Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sambutan, arahan, dan menutup secara resmi kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 lingkup Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat ini. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus menutup secara resmi pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Yang terhormat Bapak Insinyur Lalu Hamdi MSI, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ratna nelpon saya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat dalam rangka mengikuti acara penutupan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 angkatan 56 sampai dengan angkatan 63 lingkup pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara tahun 2021. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, yakni Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat yang saya hormati, juga kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati, Ketua APUI Regional Bali Nusa Tenggara, yang saya hormati Ketua APUI NTB dan Koordinator WI BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu WI, narasumber dan panitia penyelenggara tentunya, Dua orang, Bu. Yang Ibu Sopil dan saya, Bu. Berbahagia, para undangan dan peserta latsar yang saya banggakan. Enggak, Randy bukan di... Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari panitia menyelenggara telah mengumumkan bahwa sebanyak 326 CPNS yang mengikuti latsar angkatan 56 sampai dengan angkatan 63 ini dinyatakan lulus semua.
bahkan yang sangat membanggakan, lulus Terima kasih banyak. dengan bimbingannya, Bu. predikat Terima kasih, luar memuaskan dan sangat memuaskan, luar biasa. Oke. Ini saya artikan bahwa saudara-saudara dalam Sopel kalau di mengikuti peringkat 2, latsar kalau ini saya di peringkat 5. Saya kalah di ini dengan kemarin bersungguh-sungguh ujian, evaluasi akademik dan itu, telah dinilai serius saya mampu mengerjakannya. mengaktualisasi Iya. nilai-nilai dasar daripada ASN dalam rangka membentuk Ya, Bu, terima kasih ASN banyak. profesional dan berkarakter unggul. Yang berikutnya, saudara tentunya telah dinilai dalam masa orientasi ini adalah telah mengenal Iya, Pak Satrio, cuma dan Pak yakin Pak nanti Satrio di bisa awal-awal agak mempraktikkan kurang tugas dan fungsi ini. selaku ASN, yakni Ya, berfungsi di akhir sebagai dia mulai menunjukkan. pelaksana kebijakan Terima kasih banyak. pelayanan publik, juga sebagai pelayanan publik dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sebetulnya adalah inti daripada 3 orang pelaksanaan 56, latsar 2 ini. orang yang 60. Dan latsar ini merupakan amanah daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa CPNS harus mengikuti masa percobaan yang di dalamnya adalah diisi dengan diklat SAR ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya banggakan, pola pembelajaran pada diklat SAR tahun ini adalah dengan pola full distance learning. Jadi adalah pola baru setelah kita masuki tahun 2021 ini, dan pola ini dinilai sebagai pola yang cukup inovatif, terintegrasi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Bahwa apa yang diajarkan di dalam latsar ini adalah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tuntutan daripada tugas saudara nanti setelah kembali ke organisasi. Yakni saya kalau runut bahwa saudara sudah dikasih bekal bagaimana saudara mengidentifikasi masalah pada organisasi saudara. Kemudian menetapkan masalah mana yang paling urgen untuk diselesaikan dengan segera. Setelah menemukan masalah itu, saudara juga dibimbing untuk merancang bagaimana solusi, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentu pada akhirnya saudara melakukan aktualisasi di kantor masing-masing dalam rangka melaksanakan penyelesaian masalah tersebut. Dan baru kemarin tanggal 27-28 saudara diuji, diseminarkan. Dan luar biasa memang hasil-hasil saudara itu semua mengandung inovasi yang luar biasa. Saya yakin pada situasi revolusi industri pada saat ini yang kita dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang begitu cepat berubah secara besar-besaran, maka bekal yang saudara diajarkan dalam latsar ini untuk terus berinovasi itu akan membimbing saudara untuk bisa bekerja secara efektif, efisien, dan berkinerja tinggi. Cara-cara belajar seperti yang dilaksanakan kepada latsar ini juga menjadi tuntutan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai ASN, di mana pada era revolusi industri ini ASN dituntut untuk melaksanakan sistem pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
Jadi semuanya kita harus menguasai IT. Dengan demikian, ada yang saya mungkin memperkirakan saudara kemarin merasa terpaksa. Dipaksa untuk mampu mengoperasionalisasi IT. Mampu untuk berkomunikasi dengan sistem IT. Dan inilah saya nilai sebagai media untuk mengupgrade, meningkatkan kemampuan saudara untuk berkomunikasi dengan berbasis IT. Sehingga ke depan tentunya saya berharap saudara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selalu mencerminkan ya, core values yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Core values ASN. Jadi agenda-agenda yang kemarin saudara diajarkan dengan aneka, ke depan akan disempurnakan. Aneka itu materinya nanti akan disempurnakan menjadi ASN berakhlak. Nah, ini core values bagi ASN di Indonesia. Berakhlak itu adalah akronim dari ASN yang berorientasi pelayanan, yaitu ASN yang mampu mengenal dan mampu memenuhi harapan daripada masyarakat. Itu inti daripada berorientasi pelayanan. Kemudian ASN yang akuntabel, yaitu ASN yang mempunyai tanggung jawab tinggi, memiliki kejujuran, dan berdisiplin. Yang berikutnya adalah ASN yang kompeten, yaitu ASN yang memiliki kemampuan, keilmuan, memiliki keahlian, dan memiliki etika yang terpuji, dan senantiasa berkeinginan untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, dan secara sukarela dengan ikhlas memberikan pengetahuan itu, mengajarkan pengetahuan itu kepada orang lain. Kemudian harmonis. Harmonis itu adalah ASN yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, menghargai pendapat dan hasil kerja orang lain. Jadi menciptakan suasana kantor yang harmonis, yang selalu senyum, selalu gembira, sehingga ruang kerja kantor kita itu tidak membosankan. Jadi ruang kerja kita itu seakan-akan menjadi rumah kedua bagi kita semua. Kemudian ASN yang loyal. Loyal itu adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang sah. Dan unsur yang paling kecil adalah saudara harus mampu mengetahui dan mampu mewujudkan cita-cita dan sasaran strategis daripada organisasi di mana saudara bekerja. Kemudian ASN yang adaptif, ASN yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Kondisi yang berubah-ubah terus. Cara ngajar yang dulu sudah bisa jadi tidak relevan dengan cara yang sekarang. Demikian juga cara sekarang belum tentu relevan dengan cara-cara ngajar atau cara bekerja pada masa yang akan datang. Dengan demikian, disinilah kata kuncinya kita harus terus berinovasi. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan, berinovasi. Karena dengan inovasi ini kita tidak akan menjadi orang yang ada di belakang. Dengan inovasi ini kita tidak akan menjadi orang yang tergilas. Tapi kalau tidak ada inovasi, terbelakang, bahkan kita akan menjadi tergilas.
Jadi silahkan terus berinovasi, berkreasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, dan produktif, berkinerja tinggi. Yang terakhir dari akronim berakhlak itu adalah kolaboratif. Dimanapun kita bekerja, tidak bisa melaksanakannya sendirian. Jadi satu dengan yang lain harus saling support. Dalam bahasa yang paling besar, antar daerah, kabupaten, provinsi, pusat harus bersinergi. Demikian juga dalam tataran horizontal. Antar dinas harus bersinergi. Antar kursi yang ada di ruangan itu harus bersinergi. Dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang besar dalam melaksanakan tugas. Nah, itulah inti daripada ASN berakhlak itu. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini inti yang harus kita acu di dalam melaksanakan tugas tentunya, dan tidak jauh beda dengan apa yang sudah diajar kemarin, yaitu aneka itu. Itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ASN. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang telah mempercayakan pelaksanaan Latsar CPNS di daerah saudara kepada pemerintah provinsi. Dalam hal ini BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan demikian juga tentunya ke depan kerjasama maupun pola kontribusi ini kita berharap untuk terus ditingkatkan. Lebih-lebih pada tahun 2021 ini, akhirnya nanti pada tanggal 31 Desember 2021, pemerintah daerah diberikan deadline untuk melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Dengan demikian, yang namanya diklat itu akan semakin penting, akan semakin urgen. Dan mari kabupaten kota kita bergandengan tangan untuk membuat atau untuk bersama-sama mengadakan diklat tentunya yang sangat dibutuhkan sesuai dengan prioritas di kabupaten kota. Terima kasih juga kepada segenap panitia, Bapak Ibu WI, narasumber yang telah memberikan kontribusi, baik berupa tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, sehingga tujuan daripada Latsar ini dapat tercapai dengan sangat baik. Dan nilainya itu sampai dengan mendapatkan nilai yang memuaskan dan sangat memuaskan. Ini adalah merupakan jerih payah daripada Bapak Ibu semua dalam mensukseskan pelaksanaan Latsar pada tahun 2021 ini. Saya kira itu yang sambutan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada semua CPNS yang segera akan menjadi PNS. Cintailah profesi yang saudara pilih menjadi jalan hidup ini sebagai bagian daripada penggunaan waktu utama daripada saudara. Jangan jadikan sebagai prioritas kedua. Terima kasih, dan dengan izin Bapak Ibu, mari kita tutup pelaksanaan Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Kaliu ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dengarkan bersama lagu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, marilah kita berdoa bersama yang akan dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Mohon izin saya akan memandu secara Islam, bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nakasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berhimpun dalam rangka upacara penutupan Latsar CPNS lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridha-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam menjalankan tugas kami kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Atas kehadiran dan perhatian dari Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.